Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dari Psikologi A kelompok 4. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh filsafat Yunani yang bernama Thales. Thales diperkirakan hidup pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Tidak begitu banyak biografi tentang dirinya, tetapi ia mulai dikenal ketika Aristoteles menulis tentang dirinya. Aristoteles menulis bahwa Thales adalah orang pertama yang mempertanyakan tentang asal mula terjadinya alam semesta, dan dia dianggap sebagai perintis pertama dari filsafat dunia. Thales mengawali filsafat barat pada abad 6 sebelum Masehi. Ia memiliki minat utama pada etika, metafisika, astronomi, dan matematika. Thales menolak penjelasan tentang mistis mitologis yang biasa dipakai orang-orang Yunani pada saat itu untuk menjelaskan tentang kemunculan dunia. Ia berusaha untuk menggunakan akalnya untuk menyusun keterangan-keterangan untuk menemukan sebab terbentuknya dunia. Ia berpendapat bahwa ada sebuah elemen atau substansi yang menjadi asal-usul dari segalanya yang ada di dunia ini, dan ia menyebutnya sebagai Pisces. Dan ia menyebutkan Pisces atau menyimpulkan Pisces sebagai air, karena ia menganggap bahwa banyak sekali perwujudan yang berasal dari air, seperti hujan, salju, ataupun embun. Pandangannya tentang jiwa adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki jiwa, baik itu benda yang hidup ataupun benda yang mati. Argumentasi ini berdasarkan dari magnet yang ia rasa memiliki jiwa sehingga bisa menarik besi. Itulah sedikit informasi tentang salah satu tokoh filsafat Yunani yang bernama Thales. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Aulia Syifa dari kelompok 4 Psikologi Umum. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Yunani yang bernama Plato. Plato lahir pada tanggal 29 Mei 429 sebelum Masehi di Athena. Ketika berumur 20 tahun, filsuf Yunani yang dikabarkan terlahir di kalangan keluarga terhormat yang memiliki ayah bernama Ariston, disebut-sebut sebagai titisan dari dewa Poseidon. Dan pada tahun 389 sebelum Masehi, dibukanya sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Dan disinilah ia mengajar selama 40 tahun. Hanya saja terputus sementara karena kepergiannya ke Sisilia beberapa kali. Dan pada usia 81 tahun, ia meninggal di tanah kelahirannya. Buku-buku yang pada umumnya berkaitan dengan psikologi dan akhlak, antara lain buku Phaedo tentang jiwa dan keabadian setelah mati, dan buku Phaedrus tentang cinta. Ajaran yang terkenal adalah tentang idea. Pandangan Plato terhadap psikologi tentang jiwa. Plato menyebutkan jiwa bersifat imaterial. Hal ini dikarenakan sebelum masuk ke tubuh kita, jiwa sudah ada terlebih dahulu di alam parasensoris. Hal ini dikenal sebagai pre-eksistensi jiwa dari Plato. Jadi, menurut Plato, jiwa menempati dua dunia, yaitu dunia sensoris atau bisa disebut juga penginderaan, dan dunia idea yang sifat aslinya adalah berpikir. Dalam pandangan Plato, dualisme antara jiwa dan badan itu bersifat etis dan religius. Jiwa adalah bagian manusia yang tidak dapat mati, dan jiwa hidup terus setelah mati, bahkan sudah ada sebelum manusia lahir kembali dalam bentuk badan baru. Plato melukiskan badan sebagai penjara dan kuburan bagi jiwa, kemudian sebagai alat atau sarana bagi jiwa. Ajaran-ajaran yang diterangkan oleh Plato. Yang pertama, ajaran tentang ide-ide. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato, bahwa ide merupakan sesuatu yang objektif. Yang kedua, ajaran tentang jiwa.
Jiwa merupakan inti dari pribadi manusia. Yang ketiga, ajaran tentang etika. Plato mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik. Yang keempat, ajaran tentang negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar-dasar kepentingan yang bersifat saling membutuhkan antara warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Diva Ferani Ayu dari Prodi Psikologi kelompok 4. Hari ini aku ingin menceritakan tentang filsuf Yunani yang bernama Socrates. Socrates lahir di Athena di Yunani pada tahun 469 sebelum Masehi. Ayahnya seorang pembuat patung yang bernama Sophronicus dan ibunya seorang bidan yang bernama Panaret. Socrates adalah seorang yang praktis. Ia tidak memiliki uang karena memang ia tidak mau bekerja. Di beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa Socrates adalah seseorang yang berpenampilan sangat jelek di Athena pada masanya. Ciri-cirinya seperti kakinya panjang dan bengkok, perutnya buncit, kepalanya botak, serta bahu dan lehernya dipenuhi dengan bulu. Di musim dingin atau panas, ia tetap memakai jubah cingklangnya yang lusuh, berselimutkan mantel-mantel setengah panjang yang sudah usang. Ia selalu keluar rumah tanpa alas kaki. Terlepas dari bagaimana penampilannya, Socrates adalah seorang pejuang yang tangguh dan filsuf yang bijaksana. Tidak seperti masa pra-Socrates yang memfokuskan pemikirannya dalam bidang alam semesta, Socrates lebih memfokuskan pemikirannya dengan pengalaman manusia, seperti moralitas seorang individu, mempertanyakan apa yang membuat kehidupan menjadi lebih baik, dan pertanyaan-pertanyaan tentang sosial dan politik. Socrates menghabiskan setengah dari hidupnya untuk merenung atau berdiskusi dengan orang-orang di pasar atau di alun-alun. Ada fakta unik loh tentang Socrates. Di salah satu literatur yang saya baca, Socrates pernah mengadakan sebuah kelas di toko sepatu yang kecil yang terletak di sebuah pasar. Suasana waktu itu terasa sangat tidak kondusif dan mungkin menurut nalar kita bahwa hal kita menyampaikan suatu informasi di suasana seperti ini tuh nggak banget gitu loh. Maksudnya ya nggak masuk akal lah, masa di pasar ini lagi rame-ramenya orang dan penuh-penuhnya orang, lalu ada suara ketukan palu dari si tukang sepatu, habis itu suara-suara penjual dan pembelinya sedang bernegosiasi, dan tidak lupa juga tentang orang-orang mahasiswa atau pemuda yang ikut dalam kelasnya Socrates ini yang sangat berjubel dan sangat bertumpuk menjadi satu dalam suatu ruangan itu. Itu kan udah suasananya nggak kondusif banget ya. Tetapi nyatanya Socrates mampu untuk menyampaikan semua hal yang ingin diajarkannya kepada pemuda-pemuda di sana. Gak cuman tentang toko sepatu aja loh fakta unik tentang Socrates, ada yang lain juga, yaitu Socrates pernah bangun di pagi hari untuk merenungkan suatu masalah yang pelik. Lalu ia memikirkan masalah itu sepanjang harinya. Jadi teman-temannya waktu ketika ia makan siang, mereka melihat Socrates sedang berdiri di sebuah batu kecil dan masuk ke dalam pikirannya sendiri tanpa menghiraukan orang-orang di sekelilingnya. Lalu sampai-sampai temannya itu bertaruh untuk tidur di luar agar melihat Socrates. Apa yang ia lakukan selanjutnya? Apakah ia akan merenung sampai besokan harinya sepanjang malam, atau dia akan bergerak dari tempatnya? Namun benar saja, Socrates tetap berada di tempatnya dan tetap merenung dalam posisinya tanpa memikirkan
hal-hal di sampingnya seperti tadi siang dan pagi harinya. Lalu saat fajar tiba, Sokrates pun tersadar dan memanjatkan rasa syukurnya atas datangnya pagi hari kepada Tuhannya. Dan ia melanjutkan aktivitasnya seperti tidak ada kejadian apapun sebelumnya. Unik sekali kan Sokrates itu, kayak kita bilangnya udah kecerdasan tingkat tinggi deh. Kita nggak bakal ngerti kenapa dia merenung jadi patung. Lalu tentang pemikiran Sokrates yang paling terkenal adalah yang pertama, tentang kehidupan yang tidak diuji itu tidak layak dijalani oleh seorang manusia. Maksud dari dia adalah, ya, kita harus tahu apa tujuan hidup kita, apa yang kita inginkan, apa yang sebenarnya Tuhan suruh ketika Dia menciptakan kita. Kita harus tahu itu. Dan kita sebagai seorang umat muslim pasti sudah tahu kan apa tujuan kita untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia ini dan beribadah kepada Tuhan kita. Kata Sokrates, kita harus menjalani hidup kita dengan tahu tujuan kita apa. Jadi kita tidak kemana-mana ataupun kebingungan nantinya tentang tujuan hidup kita. Atau ya kalau misalnya kita nggak punya tujuan hidup, ya pasti kita akan berputus asa. Kita akan berputus asa dan tidak melakukan apa-apa karena kita tidak tahu apa tujuan kita. Yang kedua, tentang pemikiran Sokrates adalah Sokrates juga mengeluarkan suatu metode atau menggunakan suatu metode untuk menguji kebenaran atau menguji tentang pemikiran kritis dari seorang lawan bicaranya dia. Jadi, ini adalah cara Sokrates untuk mencari tahu kebenaran di dalam diri seseorang. Langkah yang pertama yang Sokrates lakukan adalah menanyakan sesuatu hal kepada seseorang yang ia ajak bicara. Jadi Sokrates mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat umum dan mudah untuk dijawab awalnya. Dan Sokrates juga memposisikan dirinya bahwa dirinya tidak mengetahui tentang topik tersebut. Lalu ketika orang itu sudah menjawab topik tersebut, dan Sokrates malah langsung mengajukan pertanyaan lainnya yang lebih menusuk dan lebih mendalam tentang topik tersebut, yang pastinya membuat orang yang tidak menjawab jujur atau yang masih pemikirannya dasar itu merasa kebingungan. Dan akhirnya pastinya kalau misalnya saya sendiri pun juga kalau misalnya dikatakan seperti itu juga kesel lah ya. Dan itu juga terjadi sama Sokrates. Jadi Sokrates banyak orang yang membencinya karena metodenya itu. Bagaimana mungkin orang-orang yang diajak ia bicara itu merasa harga dirinya terendahkan. Padahal niat Sokrates bukan itu. Sokrates menginginkan orang yang diajak bicaranya itu mengetahui kebenaran yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi dia akan diajak oleh Sokrates untuk berpikir kritis dan mencari tahu kebenarannya di dalam dirinya sendiri. Karena kata Sokrates, kebenaran adanya di dalam diri sendiri. Jadi kita tahu sebetulnya apa yang benar, apa yang salah. Tetapi kita mungkin butuh berpikir lebih dalam lagi untuk menemui kebenaran itu. Nah, Sokrates meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Ia meninggal karena difitnah oleh orang-orang yang iri dengan kebijaksanaannya dia dengan tuduhan merusak pemikiran pemuda kota. Sokrates dijatuhi hukuman untuk meminum racun. Sebenarnya Sokrates juga diberi pilihan untuk mengasingkan diri, tetapi Sokrates lebih memilih untuk meminum racunnya itu karena mungkin ia berpikir bahwa ini memang hasil dari pemikirannya, jadi dia lebih memilih untuk meminum racun. Dia meminum racun dan meninggal
tanpa ada penyesalan sama sekali. Jadi dari Socrates kita bisa belajar bahwa hidup ini harus dipikirkan dan harus tahu tujuannya. Dan kebenaran itu ada di dalam diri kita sendiri. Dari Socrates kita bisa belajar bahwa kehidupan itu adalah suatu hal yang bisa diuji, atau kita harus tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus berpikir apa yang sebenarnya kita mau dan apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini gitu. Jadi ketika kita sudah berpikiran seperti itu, maka menurut Socrates itu adalah kehidupan yang layak untuk dijalani. Tentang metodenya Socrates tentang mencari kebenaran tadi juga dipakai untuk mahasiswa di Fakultas Hukum di United States di US dalam mencari kebenaran seorang saksi mungkin. Jadi metodenya itu sangat berfungsi untuk mencari tahu kebenaran dalam diri seseorang tersebut. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari filsuf yang satu ini, walaupun dia sederhana dan tidak ingin mencari uang untuk dirinya, tetapi dia hidup sejahtera dan dia tidak memiliki penyesalan sama sekali di dalam hidupnya karena dia sudah memikirkannya secara matang-matang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinarti Arwani dengan nomor induk 0603521016. Di sini saya ingin memaparkan video tentang filsafat Yunani dengan tokoh Zeno. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Dia lahir di awal terjadi perang Persia yang merupakan konflik antara dunia timur dan juga barat. Pada masa itu Persia berkonflik dengan Yunani. Zeno lahir sebelum Socrates. Para ahli sejarah pun memperkirakan bahwa Zeno itu berusia 40 tahun saat Socrates berusia 20 tahun. Tahun kelahiran Zeno menunjuk bahwa dunia remajanya dipenuhi dengan pandangan Pitagoras dan para pengikut Pitagorean. Tampaknya doktrin Pitagorean mau diserang Zeno, meskipun dugaan ini masih terlampau dini untuk disebut karena topik ini masih menjadi ajang perdebatan sampai sekarang. Era kelahiran Zeno dinampakkan juga era pra-Sokrat karena pemikiran Zeno lebih dulu ada dibanding konsep pemikiran Socrates. Zeno merupakan filsuf aliran pemikiran Eleatik yang mengikuti jejak gurunya Parmenides yang sama-sama mempercayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia ini bersifat semu. Zeno merupakan murid setia dari Parmenides. Di sini saya ingin memaparkan pemikiran-pemikiran dari tokoh Zeno. Sejak Thales hingga Parmenides yang ditekankan adalah monisme, yaitu kenyataan seluruhnya bersifat satu karena hanya terdiri dari satu unsur saja. Parmenides umpamanya menguraikan hal itu secara berlebih-lebihan. Segala kejamakan dan juga perubahan yang disaksikan oleh indra ditolak mentah-mentah. Alasan-alasan yang dikemukakan sekalipun mengesankan, namun kesimpulannya tidak dapat diterima. Zeno lahir di era Pitagoras. Pitagoras merupakan filsuf dunia barat yang sangat terkenal. Doktrin Pitagoras menjadi pusat filsafat barat yang mengungkapkan seluruh alam raya diatur oleh perbandingan dan juga bentuk. Dari pemikiran Pitagoras, ini muncul dugaan tidak adanya ketamberhinggaan pada alam semesta ini. Pemikiran Zeno mengkritik doktrin-doktrin Pitagoras yang masyar ini. Zeno mengambil gerakan yang berkesinambungan dan kemudian membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang tak terhingga. Karena langkah yang tak terhingga, orang-orang Yunani berasumsi bahwa adu lari tersebut takkan pernah selesai sampai waktu yang ditentukan, begitu pikir mereka. Pendapatnya ini ingin membuktikan bahwa ada ketidakberhinggaan di alam semesta ini dan mematahkan doktrin Pitagoras. Hingga akhirnya pada masa itu ia dikenal sebagai seorang filsuf yang menjengkelkan di barat karena berhasil mengacaukan dasar-dasar pemikiran barat ini. Beberapa dari pemikiran Zeno diungkapkan untuk membela pendapat gurunya Parmenides. Kenapa? Karena pada masa ini filsafat ditempatkan pada pilihan yang sangat sulit seperti yang dihadapi Parmenides, yaitu apakah kenyataan itu dalam keadaan ada yang tidak berubah atau berada dalam gejala-gejala yang terus-menerus berubah. Banyak orang yang menyaksikan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Parmenides, namun akhirnya mentah-mentah itu ditolak, disanggah oleh Zeno. Pada masa Zeno, logika lebih diutamakan karena segala sesuatu harus dapat diterima oleh akal. Cara pandang Zeno dianggap sebagai pemikiran orang sofis, yaitu seseorang dengan cara pandangan tipuan
pesimis. Menurut para filsuf, mereka adalah orang-orang yang kurang terpelajar baik di dalam sains ataupun filsafat. Orang-orang sofis juga diartikan orang yang menjual kebijakan untuk memperoleh materi. Mereka ini dianggap populer dengan ide-idenya tanpa memperlihatkan sesuatu yang orisinal. Meskipun memikirkan Zeno dianggap sebagai salah satu pemikiran orang sofis, namun pada akhirnya pemikiran dapat diterima oleh orang-orang Yunani pada masa itu. Zeno mengungkapkan paradoks yang digunakan untuk melindungi pendapat Parmenides dan pengikut-pengikutnya dapat paradoks yang diungkapkan oleh Zeno. Paradoks Zeno ini mengungkapkan problem-problem yang tidak dapat diselesaikan oleh semua teknik matematika yang tersedia pada saat itu. Penyelesaian paradoks Zeno baru dimulai pada abad 18 atau lebih awal dari itu. Paradoks ini mampu merangsang otak-otak kreatif matematikawan dan memberi warna pada sejarah perkembangan matematika. Yang pertama, paradoks dikotomi. Sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Pertama-tama dia harus menempuh perjalanan setengah jarak, lalu setelah itu dia mesti menempuh 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Sedemikian hingga jumlah perjalanannya mencapai tak terhingga. Paradoks ini dinamakan dikotomi. Kenapa? Karena selalu terjadi pengulangan 2 kali di setiap pembagiannya. Zeno ingin menunjukkan adanya ketidakberhinggaan yang terjadi di alam semesta ini. Yang kedua, paradoks Achilles dan kura-kura. Achilles dan kura-kura melakukan lomba lari. Meskipun begitu, kura-kura didirikan start lebih awal. Agar dapat menyamai kura-kura, Achilles menempatkan sasaran ke tempat kura-kura saat ia berdiri. Akan tetapi, tiap kali Achilles bergerak maju, kura-kura juga bergerak maju. Ketika Achilles sampai ke tempat kura-kura, kura-kura sudah berjalan sedikit ke depan. Lalu Achilles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Tibanya di sana, kura-kura juga maju sedikit lagi. Lalu Achilles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura sudah maju sedikit lagi. Demikian dan seterusnya. Artinya apa? Secepat apapun Achilles berlari, tidak akan mendahului kura-kura yang lambat, atau mustahil orang yang telat balapan dapat menyamai lawannya. Yang ketiga, paradoks anak panah. Misalnya, kita membagi waktu sebagai deretan masa kini, kemudian kita lepaskan anak panah di setiap masa kini. Anak panah menduduki posisi tertentu di udara, oleh karena itu anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Paradoks Zeno ini mengungkapkan bahwa anak panah selalu diam, yang ada hanyalah gerak semu yang merupakan seri perhentian-perhentian. Yang keempat, paradoks stadion. Terdapat 3 buah barisan benda, yaitu A, B, dan C di tengah lapangan stadion. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan A. Kemudian B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama, hendak bersejajar dalam barisan A. Antara sebelum dan sesudah, titik C paling kiri melewati 2 buah B, tetapi cuma 1 buah A. Berarti waktu C untuk melewati B sama dengan setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik dalam paradoks ini. Zeno ingin mempertanyakan mengapa waktu yang sama dan kecepatan yang sama ada perbedaan jarak yang ditempuh. 4 paradoks Zeno tadi memiliki 2 paradoks tambahan, yaitu paradoks tentang tempat dan paradoks tentang butir gandum. Namun yang lebih terkenal, 4 paradoks terdahulu. Paradoks Zeno lebih berjasa dan berpengaruh sangat besar terhadap dunia filsafat. Paradoks Zeno lebih mengedepankan tentang plurality dan gerak yang ternyata mampu memberi inspirasi para teori relativitas dan fisika kuantum. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Viva di sini akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Yunani yang bernama Aristoteles. Siapakah Aristoteles? Beliau ialah seorang filsuf Yunani dan terkenal sebagai bapak logika. Lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomakos, ialah adalah tabib pribadi Raja Amintas di kota Makedonia. Perjalanan Aristoteles. Saat berusia 17 tahun, Aristoteles menjadi salah satu murid terhebat saat itu. Ia belajar selama 20 tahun hingga Plato meninggal dunia pada tahun 347 sebelum Masehi. Semenjak kejadian itu, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Ia mempelajari banyak ilmu, kemudian mendirikan pusat penelitian yang disebut Lyceum.
Aristoteles dipercaya menyusun sekitar 200 karya tulis, tetapi hanya 47 yang selamat hingga saat ini. Karya teoritisnya mencakup tentang biologis, kosmologis, fisika, filsafat, geografi, geologi, anatomi, dan berbagai ilmu lainnya. Mengapa Aristoteles sangat berperan dalam psikologi? Karena Aristoteles membagi ilmu pengetahuan teoritas atas fisika, matematika, dan metafisika. Maka psikologi sebenarnya tidak merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan, melainkan terhitung dalam fisika. Objek penyelidikan psikologi mencakup hal-hal fisis atau alamiah, hanya makhluk-makhluk fisis, yaitu makhluk-makhluk yang memiliki jiwa.